Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Mufidah. Dan kali ini kita akan belajar Pupena 3A tema 2 pada subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.8. Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan. Mata pelajaran yang kedua, PPKN dengan KD 3.1. Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dan mata pelajaran yang ketiga, Matematika dengan KD 3.1. Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 pada halaman 117 sampai 120. Boleh dibuka bupenanya langsung ya, anak-anak semua. Oke, di halaman 117 sebelumnya kamu sudah dijelaskan tentang dongeng. Apa sih dongeng itu? Masih ingat semuanya? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya dongeng berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan. Nah, di dalam dongeng biasanya terdapat tokoh, watak tokohnya, latar dongengnya, dan peristiwa penting yang ada di dalam dongeng. Sekarang silahkan dibuka halaman 118 dan di situ terdapat sebuah dongeng dengan judul Kebun Penuh Lubang. Ibu minta kalian baca terlebih dahulu ya dongengnya. Sudah? Sekarang kita jawab pertanyaannya. Nomor 1. Apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Tuliskan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Jawabannya, sesama teman harus saling mengingatkan dan memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan. Nomor 2. Tuliskan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng tersebut. Tuliskan tokoh, watak tokoh, dan latar dalam dongeng. Unsurnya ada tokoh, ada latar, ada watak tokoh, ada alur, serta ada pesan atau amanat dalam cerita tersebut. Nah, tokohnya siapa aja di dongeng itu? Ada Lili, ada Lulu, dan ada Kusi. Wataknya, watak tuh sifat ya. Gimana sifatnya Lili dan Lulu? Lili dan Lulu sifatnya baik. Kusi juga sifatnya baik dan mau meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Latarnya, latar tempatnya, di mana letak kejadian dongeng tersebut? Di kebun. Pintar. Kita lanjutkan. Nomor 3. Ceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk paragraf. Di sini Ibu sudah siapkan dongeng Kebun Penuh Lubang dalam bentuk paragraf. Ibu bagi menjadi 4 paragraf. Di sebuah kebun, tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari, datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lihatlah, Li,
Kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang, kata Lulu. Iya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati. Kakak harus menegur mereka, kata Lili. Lulu segera menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun, kata Lulu. Maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan, kata Kusi. Kemudian Lulu pun meminta Kusi untuk mengingatkan teman-temannya agar lebih berhati-hati saat membuat lubang dan membantu mereka mencarikan tempat berlindung agar mereka tidak merusak kebun. Kusi pun berterima kasih karena telah ditolong oleh Lulu dan Lili. Ya, itu adalah dongeng yang Ibu buat dalam bentuk paragraf. Kalian tidak perlu nulis ya, cukup dengerin yang tadi Ibu ceritakan. Selanjutnya halaman 119. Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Kenapa ada sila pertama dan sila kedua ya? Nah, kalau sila pertama dari doa. Berdoa merupakan pengamalan sila pertama. Dan sila keduanya dari mana? Mendoakan orang lain. Nah, jadi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, itu hanya masuk ke sila pertama. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, maka ini sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kita lanjutkan pada ayo berlatih di halaman 119. Di situ nomor 1 ada sebuah cerita tentang mendoakan kakak. Dibaca terlebih dahulu ya ceritanya. Sudah? Nomor 1A. Apa pendapatmu mengenai sikap Fitri? Sikap Fitri sangat baik. B. Apakah Fitri sudah mengamalkan sila-sila Pancasila? Jelaskan. Sudah, karena Fitri sudah mendoakan kakaknya agar mendapat nilai bagus. C. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Fitri? Saya akan melakukan hal yang sama, yaitu mendoakan kakak agar mendapat nilai bagus. Nomor 2. Apa manfaat berbuat baik kepada orang lain? Manfaatnya akan disayang Allah, orang tua, teman, dan mendapatkan pahala. Nomor 3. Ceritakan pengalamanmu mendoakan orang lain. Tuliskan menggunakan bahasamu sendiri. Kita beri contoh ya. Yang pertama, mendoakan teman yang sedang sakit, mendoakan orang tua, dan mendoakan bapak dan ibu guru. Ini pasti ya, semuanya pernah pasti. Pernah kan mendoakan temannya yang lagi sakit, atau saudaranya, atau adiknya, ya, atau anggota keluarganya. Dan selanjutnya mendoakan kedua orang tua. Wah, setiap habis sholat pasti mendoakan kedua orang tua, ya kan? Dan terakhir mendoakan bapak dan ibu guru. Jangan lupa ya sama bapak dan ibu gurunya didoakan juga. Oke, kita lanjutkan pada halaman 120.
Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bahwa sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan bisa ditulis dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekarang kita menuju ke soal cerita. Karena kalau sebelumnya kalian belajar langsung angka. Sekarang kita coba ke soal cerita ya. Nomor 1. Di bis A sudah ada 13 siswa. Lalu naik lagi 15 siswa. Di bis B sudah ada 15 siswa. Setelah itu, beberapa siswa naik lagi ke bis B, sehingga jumlah siswa di bis B sama dengan jumlah siswa di bis A. A, tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bis B. Penyelesaiannya, sudah dikatakan di soal bahwa jumlah siswa di bis B sama dengan jumlah siswa di bis A. Jumlah siswa di bis A yaitu 13 ditambah 15 hasilnya 28. Maka jumlah siswa yang naik lagi ke bis B adalah 15 ditambah titik-titik. Kan pertama kali udah masuk 15 siswa ya. Ditambah titik-titik. Hasilnya 28. Maka jawabannya 15 ditambah 13 sama dengan 28. B. Tuliskan banyak siswa di bis A dan bis B sesuai dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya 13 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 13 sama dengan 28. Paham ya? Jadi hanya diputar, ditukar. Nomor 2. Ibu membeli 55 jeruk dan 70 salak untuk acara arisan. A. Ibu menempatkan 55 jeruk ke wadah merah dan 70 salak ke wadah biru. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Jawabannya 55 ditambah 70 sama dengan 125. B. Setelah itu, ibu menukar wadah buahnya. Sebanyak 70 salak ditempatkan ke wadah merah dan 55 jeruk ke wadah biru. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut sekarang? Jawabannya 70 ditambah 55 sama dengan 125. C. Apakah jumlah soal pada A dan B sama? Tuliskan sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabannya sama nggak antara A dan B? Iya, sama. Selanjutnya sifat pertukarannya 55 ditambah 70 sama dengan 70 ditambah 55 sama dengan 125. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran 6 di halaman 121 sampai 124. Halaman 121. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Apa itu gambar seri? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Ada 4 langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Apa aja? Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Jadi kita harus mengamati gambar yang ada dengan cermat. Yang kedua,
memperhatikan susunan atau urutan gambar. Nanti bisa dilihat ya dari gambarnya urutannya yang mana yang pertama dan mana yang terakhir. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang terakhir, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Di situ ada sebuah gambar seri tentang pohon kelapa dan pohon pepaya. Bisa kalian pelajari sendiri ya, karena dongengnya sudah ada di pembelajaran pertama. Masih ingat kan? Oke, kita lanjutkan ke Ayo Berlatih pada halaman 121. Di situ terdapat 4 buah gambar seri, yang dimana gambarnya tentang pohon kelapa dan pohon pepaya, yang pada pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua sudah kalian baca. Masih ingat ceritanya? Masih ya? Sekarang kita diminta untuk menceritakan kembali. Nah, Ibu akan memberikan cerita tentang pohon kelapa dan pohon pepaya sekali lagi. Lebih ringkas daripada yang kemarin. Kita lihat sama-sama ya. Pohon kelapa dan pohon pepaya. Sesuai gambar yang pertama, di sebuah kebun tumbuhlah pohon kelapa dan pohon pepaya. Pada suatu hari, mereka sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah aku. Tahukah kamu bahwa akulah pohon yang mempunyai banyak manfaat? Semua tubuhku bermanfaat bagi manusia," kata pohon kelapa. Pepaya yang mendengarnya hanya bisa terdiam dan tidak membantah perkataan kelapa. Selanjutnya, di gambar ketiga, karena pohon pepayanya hanya diam, pohon kelapa pun kesal karena pohon pepaya hanya terdiam saja. "Mengapa kau hanya diam, pepaya?" kata kelapa. Dan sesuai gambar keempat, pepaya berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Batangku tidak terlalu tinggi agar aku mudah dipanen dan tidak merepotkan si penjaga kebun. Daunku pun dapat digunakan untuk mengobati penyakit." Kelapa terdiam dan menyadari bahwa apa yang dikatakan pepaya benar. Ia pun meminta maaf pada pepaya. Nah, itu cukup sekian cerita singkat dari Ibu ya. Kalian boleh bikin sesingkat kalian, tapi gak perlu dicatat ya, hanya latihan saja. Lanjut pada halaman 122. Menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Pasti setiap dari kita pernah kan berbuat baik? Perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain ada banyak sekali. Misalnya, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau pertolongan, meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Bisa dilihat contoh di gambarnya ya. Nah, berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau berbuat baik tidak boleh mengharapkan imbalan. Jadi harus ikhlas, ridho lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Apa sih lambang sila kedua Pancasila? Ya, benar, rantai. Dilihat ya, sudah Ibu cantumkan gambarnya. Selanjutnya Ibu tambahkan sedikit catatan contoh berbuat baik kepada hewan, yaitu memberi makan dan merawat hewan yang dipelihara, tidak menangkap dan melukai hewan yang hidup bebas di alam.
Contoh berbuat baik kepada tanaman, rajin menyirami, merawat, dan tidak merusak tanaman. Kita lanjutkan pada halaman 123. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan bagian 2. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi kita langsung masuk ke contoh ya, karena ini ada 3 elemen, bukan cuma 2. Kalau tadi yang sebelumnya A dan B, sekarang ada A, B, dan C. Kita langsung ke contoh ya. Jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35. Jadi kelas 1-nya 45 siswa, kelas 2-nya 28 siswa, kelas 3-nya 35 siswa. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Caranya, jumlah siswa seluruhnya adalah 45 ditambah 28 ditambah 35. Nah, sekarang kita tukar dengan sifat pertukaran atau komutatif. Yang di awal masih tetap A, 45 ditambah 35 ditambah 28. Jadi yang ditukar yang tengah dan yang belakang, yang B dan yang C. Ya. Selanjutnya yang A dan yang B kita jumlahin. 45 ditambah 35 hasilnya 80 ditambah 28 sama dengan 108. Bisa dilihat ya. 28 dan 35 yang di awal, B dan C kita tuker. Udah Ibu kasih catatan. Dan ini Ibu berikan rumusnya. Rumusnya jika ada 3 elemen, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah C ditambah B. Jadi ditukar BC-nya sama dengan jumlah AC ditambah B sama dengan jumlah keseluruhan. Paham ya merumusnya ya? Selanjutnya kita coba mengerjakan keterampilan kinerja praktik pada halaman 123. Kita hanya mengerjakan yang nomor 2-nya saja ya. Dilihat nomor 2A. Pertanyaannya, di sebuah taman terdapat 69 tanaman bunga anggrek, 75 tanaman bunga aster, dan 81 tanaman bunga bougainville. Tentukan jumlah ketiga jenis tanaman di taman tersebut dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi kita tulis dulu. Yang pertama bunga anggrek berjumlah 69. Bunga aster ada 75 dan bunga bougainville ada 81. Jumlah seluruh bunga kita gunakan dengan sifat pertukaran. 69 ditambah 75 ditambah 81 sama dengan 69 ditambah 81 ditambah 75. Ditukar ya antara yang tengah dan yang terakhir. Sama dengan 150. Dari mana 150-nya? 69 ditambah 81. 150 ditambah 75. Hasilnya 225. Sesuai dengan rumus yang Ibu berikan ya. Lanjut ke soal
2B. Seorang pedagang buah memiliki persediaan 125 mangga, 289 jeruk, dan 275 apel. Tentukan jumlah ketiga jenis buah tersebut menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Tulis dulu ya, mangganya ada 125, jeruknya ada 289, dan apelnya ada 275. Jadi jumlah seluruh buah 125 ditambah 289 ditambah 275. Kita gunakan sifat pertukaran sama dengan 125 ditambah 275 ditambah 289 sama dengan 400 ditambah 289, hasilnya 689. Paham ya? Lanjut ke nomor 2C. Pengunjung sebuah taman bunga dalam 3 hari berturut-turut adalah 424 orang, 377 orang, dan 326 orang. Tentukan jumlah pengunjung menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kita tulis dulu. Hari pertama 424, hari kedua 377, dan hari ketiga 326. Maka jumlah seluruh pengunjung dengan menggunakan sifat pertukaran adalah 424 ditambah 377 ditambah 326 sama dengan 424 ditambah 326 ditambah 377 sama dengan 750 ditambah 377. Hasilnya 1127. Paham ya semuanya ya? Jadi diikuti saja rumusnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti, bisa kalian tanyakan langsung ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.